Jenengan bayar ikan. Satu, dua, tiga, empat, Mbak Ririn, maaf. Saderenge pangapunten ibu-ibu nggih, saya hari ini minta jadi ratu lan ndur dewi. Bukan karena apa-apa ya, karena ada sesuatu ngoten nggih. Insyaallah bulan depan sudah tidak di atas kursi. Amin. Sebelum saya teruskan, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah di mana sore hari ini alhamdulillah tidak hujan sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang tidak basah otomatis ya. Nah, kita akan basah dan sehat. Ya, selain itu saya juga bersyukur, terima kasih pada Ibu Astri Widodo yang telah menyediakan tempat dan hiburannya sehingga terlaksana pertemuan sore hari ini. Semoga menjadi amal soleh Ibu Astri sekeluarga. Amin. Ini bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, yang pantas kita syukuri. Yang pertama, saya terima kasih atas kesempatan yang mungkin ini kali pertama saya mengisi. Wis jarang terus karena jatahnya gawe terus saya ngisi ya. Semoga yang sedikit ini, yang singkat ini bisa bermanfaat, dan mungkin saya di sini banyak yang lebih senior di sini, bukan bermaksud menggurui atau bagaimana, tapi hanya berbagi informasi atau share ilmu mawon ke ibu-ibu. Mumpung ibu-ibu, yang namanya ibu-ibu itu adalah fondasi dari generasi bangsa ini. Fondasinya itu dari ibu-ibu. Nah, karena ada ibu-ibu yang berkumpul di forum yang pertama kali saya bicara di sini, maka saya akan membicarakan mengenai rapuhnya generasi stroberi. Mungkin dari ibu ada yang sudah pernah dengar deh apa itu generasi stroberi? Belum. Taunya buah stroberi. Nah, itu kenapa dinamakan generasi stroberi? Kita bisa melihat nih stroberi itu seperti apa. Dari luar kita melihat sangat cantik, terus ya glowing gitu ya. Terus kemudian bersinar. Habis itu ya indah. Glowing ini indah. Tapi kalau berminyak. Tapi kita itu kalau mau ngambil stroberi itu nggak perlu diayak-ayak, nggak perlu disonggok-songgok atau nggak perlu diapain, cuma disenggol atau dipetik aja dia udah jatuh. Nah, itu kenapa dinamakan generasi stroberi. Bagian dari generasi muda kita saat ini, gambaran dari generasi muda kita saat ini, di mana mereka itu kreativitasnya tinggi, idenya luar biasa cemerlang, tapi sebenarnya jiwanya rapuh gitu ya. Sama seperti ya itu tadi buah stroberi itu tadi. Kelihatannya di luar kreativitasnya luar biasa, tapi kesenggol sitik, kecentok sitik sama temennya, lalu putus asa, depresi, bilangnya stres, bilangnya butuh healing gitu ya. Padahal healing sendiri, kalau dikatakan healing itu kan sebenarnya artinya pengobatan secara psikologis untuk orang-orang yang memang sakit psikisnya, mungkin ada trauma masa lalu dan sebagainya. Tapi karena ya itu tadi, karena informasi yang begitu luar biasa dari internet, dari ya era yang digital semacam ini, akhirnya mereka menganggap dirinya ya kita dikit-dikit stres, dikit-dikit pengennya healing seperti itu ya. Nah, ketika kita melihat anak-anak kita saat ini, sebenarnya kalau bagi yang umat muslim
di Al-Quran itu sebenarnya udah disampaikan sama Allah sendiri bahwa di surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya itu meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi kekhawatiran inilah yang muncul dari banyak orang tua saat ini, dari generasi stroberi itu. Mungkin ibu-ibu yang di sini bisa melihat anaknya masing-masing yang mungkin terutama yang udah mulai ABG, yang udah mulai puber gitu ya, semakin terlihat bagaimana mereka itu beda dengan zaman kita atau zaman ibu-ibu kita dulu, kayaknya tangguh, luwes itu sekarang marah-marah gitu ya ibaratnya ya. Kalau dulu makan, sekolah dan sebagainya itu butuh perjuangan yang luar biasa gitu. Nah, kenapa dan bahkan dari beberapa ahli sudah bukan menganggap lagi generasi stroberi tapi generasi durian. Kalau kita melihat durian itu dari luar sangar nih, lancip sangar gitu. Tapi kalau dibuka Enak. Enaknya sih durian. Yang durian kira enak. Termasuk saya. Ya jadi kenapa yang namanya generasi ini bisa terjadi atau bisa ada? Yang paling utama dan paling perlu kita garis bawahi dan kita jadikan perhatian ya, bahwa generasi stroberi ini muncul karena didikan orang tua atau pola asuh dari orang tua masing-masing gitu. Jadi maka dari itu kenapa yang namanya ilmu parenting itu penting, karena di zaman yang terlalu banyak informasi yang input yang masuk untuk anak-anak kita, bukan hanya dari orang tuanya, bukan hanya dari guru-gurunya atau ustazahnya gitu ya, tapi juga dari berbagai macam informasi yang bisa mempengaruhi mereka. Jadi Bu, kita tuh nggak cukup kalau memberikan anak-anak kita itu hanya makanan yang bergizi atau urusannya makan sekolah beres gitu ya. Tapi ya mental kesehatan jiwa itu memang harus perlu diperhatikan. Nah lalu berkaitan dengan pola asuh, yang bagaimana sih pola asuh yang kebanyakan saat ini membuat anak ini mudah sekali, tadi yang saya sampaikan di awal, dia mudah sekali bilang stres, mudah sekali bilang wah teman saya toksik nih, teman saya ngeselin gitu kan. Terus mereka itu sebenarnya lupa sebenarnya yang membuat lemah itu bisa jadi karena tidak seimbangnya kebutuhan yang diperlukan dalam dirinya gitu ya. Di generasi yang sekarang ini kita bisa dibilang namanya generasi dunia digital atau native digital gitu ya. Cirinya di mana perilaku di dunia maya dibawa ke dunia nyata gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa HP itu bagian dari keperluan kita nih, kita punya HP itu karena kita butuh gitu, karena kita perlu, terus kita punya manfaat dari HP itu. Tapi tanpa disadari anak-anak kita, terutama yang masih di bawah umur ya, terutama apalagi balita, HP itu bisa balita dan kemudian sampai generasi khususnya ABG yang sudah mulai puber, itu HP itu bisa jadi menjadikan mereka itu seperti raja gitu ya, karena lewat HP ini mereka membuat kerajaannya sendiri. Artinya dengan HP tadi dia bisa menentukan nasib orang. Misal kalau dia nggak suka, dia bisa unfollow temennya. Kalau dia kesel dikit sama di grup, dia left grup gitu ya, dia ninggalin grup. Jadi intinya itu kayak sukanya ngeblok orang ya. Pokoknya selama itu bisa membuat saya nyaman, maka babat semua lah gitu lah. Yang nggak suka hindari, yang nggak suka di apa namanya ya di filter gitu ya, ibaratnya seperti itu. Itu demi apa? Demi kenyamanan mereka sendiri. Nah, demi kenyamanan inilah yang menjadi ibaratnya kunci yang membuat kalau ada masalah dia itu selalu menghindar. Jadi di dalam kenyataan dunia nyatanya dia nggak pernah menyelesaikan masalah, karena wes lah aku seneng aku minggir, wes lah aku seneng karo iki aku minggir gitu kan, lah seneng karo iki tak kapake misal gitu. Malah lebih bahayanya kan seperti itu. Jadi dia caranya yang nggak suka itu tak singkirkan gitu kan, ibaratnya seperti itu. Ada satu contoh, misal ada di satu anak yang dia sekolah di SD, baru SD aja udah pindah sekolah di
berbagai SD gitu ya. Waktu ditanya kenapa, karena nggak cocok sama gurunya, karena gurunya marah-marahin terus misal gitu. Nggak cocok sama temennya karena temennya ngejekin gitu. Padahal dulu kalau ejek-ejekan tuh ya gayeng gitu ya. Tapi sekarang ya bukan cuma anaknya yang baper, tapi ibunya juga ikut berantem gitu. Ibunya ikut ribut di sekolah, ikut protes sama gurunya yang luar biasa gitu. Jadi ini tadi akhirnya membuat anak-anak ini kalau apa namanya kita lihat gitu waktu nanti dia bekerja itu sama aja, jadi nggak suka dikit pindah, nggak suka sedikit pindah kerjaan. Nah itu yang lebih dikhawatirkan lagi saat mereka itu menikah, saat mereka nanti di jenjang pernikahan, maka mereka saat tidak cocok sedikit dengan pasangannya, inginnya ya bercerai gitu. Dan itulah yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Jadi apa hubungannya dengan pola asuh? Jadi manusia ini biar bisa tangguh kalau terpenuhi 3 unsur dari kebutuhan dalam dirinya. Yang pertama yaitu akal, yang kedua jasad, yang ketiga ruh. Lalu akal yang ketiga 3 unsur ini, si akal, jasad, dan ruh ini bisa terpenuhi, maka dia insya Allah ya akan menjadi generasi yang tangguh. Maka generasi yang dibilang strawberry, yang bilang durian itu tadi bisa disingkirkan gitu. Nah, dari ketiga unsur ini butuh asupan. Lalu apa sih asupannya? Yang pertama itu akal. Akal itu apa asupannya? Asupan dari akal itu adalah untuk anak-anak ya. Kita mulai dari pola asuh. Artinya pola asuh berarti kita mulai dari mereka sejak kecil gitu. Asupan dari akal ini adalah dengan diajak ngobrol, diskusi, dialog, diajak mikir gitu ya istilahnya. Jadi dari kecil tuh diajak mikir, karena biar apa? Biar bisa mereka punya semakin tumbuh besar, dia nggak punya yang namanya lazy man atau malas mikir apa-apa malas mikir. Misal kalau ada punya anak ya, anaknya ditanya mau pingin makan bakso atau makan mie ayam, maka dia jawab terserah Pak gitu ya. Kita mikirnya wah ini anak saya taat sekali sama saya gitu ya. Apa-apa pokoknya manut sama ibunya sama bapaknya. Padahal justru dengan taatnya itu dibaliknya itu adalah bisa jadi efek dari lazy man itu tidak mau mikir, malas mikir saya harus malas mikir gitu. Nah itu tadi yang akhirnya jadi masalah. Akhirnya otak ini tidak terlatih untuk selalu berpikir, dan dampaknya waktu dia punya masalah, waktu dia menghadapi suatu situasi kondisi yang tidak mengenakan dirinya, dia tidak mencari solusi, tapi aku tak mikir, aku orang senang, aku ya tak gagas gitu kan. Nah akhirnya yang pada dia mikir aku tak mati bayang pas orang kuat, aku sangat kayak gini. Akhirnya angka yang namanya angka bunuh diri itu semakin tinggi. Itu ya karena orang-orang yang malas mikir itu tadi ya, malas mikir, malas mencari solusi. Karena ujungnya ya apa namanya? Oke, stop dulu nih. Waalaikumsalam. Ngapunten, ini karena kita ada tamu. Ya itu tadi bagian dari asupan dari akal nggih. Yang pertama itu, yang kedua yaitu asupan dari fisik. Kalau yang namanya asupan fisik kita udah tahu nggih. Ya namanya fisik tuh ya makan yang bergizi, terus habis itu ya kebutuhan-kebutuhan yang memang kita bisa tampak mata doirnya kelihatan, maka tubuh ini akan menjadi, jiwa ini kuat kalau tubuhnya sehat gitu nggih. Itu singkatnya seperti itu. Nah yang ketiga dan yang paling penting dan paling utama, asupan untuk menghilangkan generasi-generasi stroberi, untuk menjadi generasi-generasi yang tangguh itu adalah yang namanya asupan ruh.
Jadi ketika dia mendapatkan sumber ruh itu dari Tuhannya, misal Muslim ya Allah atau Tuhannya masing-masing, maka akan mendapatkan asupan ruh itu langsung dari Allah gitu ya, dari Tuhannya masing-masing. Jadi saat dia kalau saat dia kecil dia tidak dikenalkan dengan Tuhannya, maka besarnya dia tidak tahu saat dia punya masalah mengadunya sama siapa gitu ya. Jadi ketiga sumber itulah yang seandainya kita berusaha untuk memenuhinya, yaitu karena semua asupan itu terpenuhi kewajibannya ya, kewajiban orang tua terutama ibu-ibu ya. Nah karena ini perkumpulan ibu-ibu, maka bukan saya lebih baik, bukan, tapi mari kita sama-sama memperhatikan asupan anak-anak kita, bukan hanya asupan untuk fisiknya saja yang kuat, tapi jiwanya yang kuat dan juga akalnya juga kuat. Nah, kalau dalam pesan-pesan kebangsaan itu disampaikan dalam lagu Indonesia Raya, misal bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, itu sudah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, itu berarti memang sudah dari dulu itu dari para pejuang memang wujudnya untuk bisa menjadi generasi yang tangguh ya dibangunlah jiwanya, dibangunlah raganya gitu ya. Jadi semoga dengan pertemuan seperti ini semakin banyak ilmu yang disampaikan, semakin bisa juga diterapkan oleh ibu-ibu semuanya. Ya, itu tadi sedikit dari saya. Semoga kita bisa bersama-sama untuk membangun generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat, generasi yang bisa menjadikan bangsa ini hebat di kancah dunia. Baik, demikian, terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh PKK RT 1 RW 9. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih masih bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu PKK yang tadi sebenarnya saya diminta infonya ke Pak RT tadi jam 4.30 nih, iki pas jam gangsal. Saderengipun nepangaken Bu, kula Pak Wahyu Haryanto, mbok bilih enten ingkang dereng tepang, dereng nate kepanggih. Nggih. Griyonipun wetan dalan, sebelahipun sate kambing mangulit. Nggih. Nggih. Menika sepindah badhe silaturahmi nggih kaping kalih badhe caos pawartos menawi kita Surakarta menika ingkang sak menika mbok bilih ingkang kader kesehatan sampun pirsa menawi program pemerintah menika nembe perhatian kalih stunting. Menawi wonten RW 9 kedata pinten napa sampun bebas danten? Sampai di RW sampai bulan September kemarin ada 6. Tapi ada yang lulus. Oh, yang lulus 2 berarti tasik sekawan. Nggih. Nggih, menika kalau wingi mbok pilih Pak Wakil Wali Kota napa Pak Wali Kota niku ora menggencarkan generasi kita ini supaya bebas stunting. Jadi perhatian dari orang tua untuk gizi anak menika setunggal. Lah permasalahanipun rak ingkang kirang gizi niki terkendala bab setunggal ekonomi, kedua masalah pengetahuan kali kepedulian karena sibuk bekerja. Kedua orang tua ini kadang anak-anak ini jadi asupan gizi tadi udah disampaikan untuk raga, untuk badan itu juga perlu diperhatikan. Dari sekawan ini 4 nggih. Oh, dari 4 menika. Terus kemudian kalau yang ibu hamil nonton pinten, Mbak Puji? Ibu hamilnya ada
Oh, udah lahir, jadi masih 3. Nah, stunting dimulai saking ketika dalam kandungan menika. Perhatian, jadi ibu-ibu nika kedah asupan gizi pun kedah ekstra. Biasanipun wonten susu nopo roti. Tapi kalau rotinya kadang-kadang kurang ini ya Mbak ya. Tapi itu ya ada yang membagikan. Tapi setelah Mbak Yuni itu pada saat itu saya nggak Iya. ada orang kalau rotinya itu jamur. Oh, jamur. Kalau sudah jamur Kedaluarsa. Mungkin cara penyimpanan oh, kurang ampun dikonsumsi nanti kena ya. Tapi menika kula remen sanget ibu-ibu pakempalan PKK menika saged kagem tukar informasi, tukar pengetahuan. Jadi ingkang menjadi perhatian menika untuk masyarakat sekitar menika tadi ingkang lari stunting menika memang kedah mendapat uluran. Nggih. Kalau dari pemerintah kelurahan maupun PKK belum, atau kader Posbindu dan sebagainya belum mendapatkan anggaran, menika memang diminta gotong royong masyarakat partisipasi ini pun menika. Kalau di kelurahan lain itu ada program namanya Bapak Asuh Sayang Anak Stunting. Jadi menika memberi bantuan gizi selama 3 bulan. Jadi supados setunggal menika memberi edukasi napa pengetahuan kagem orang tua yang bersangkutan supaya peduli memberikan makanan yang asupan gizinya cukup untuk generasi penerus bangsa ini. Terus kaping kalih ingkang kula sampaikan, kalau wingi wonten lingkungan RT 1 RW 9 niku wonten pengaspalan nggih. Nah, niku pengaspalan nggih usulan saking warga. Dalu-dalu kula kalih Bu RT nggih madosi Pak RT supados saged ngajengaken mengajukan permohonan pengaspalan supados lingkungan menika merginipun nggih dados sae. Tapi dereng saged sedanten nggih Bu RT nggih ingkang jalan menuju utara lapangan niku kadosipun mau kula tingali. Oh nggih, Bu RT wonten Jawi. Nggih. Nggih mangke dalu nggih pepanggihan. Nggih menika kala wingi wonten Mas Teddy nggih. Dadi panitianipun wonten Mas Teddy, wonten Mas Heru, Mas Heru menika ingkang wonten wingking menika. Mas Heru Sugiarto nggih kula tepangipun Mas Heru Keris ngoten. Nggih, Mas Heru Keris. Menika panitianipun. Menika kala wingi angsal saking Bank BNI CSRI pun, tapi panitia nggih nyuwun tulungipun kalih Pak Arya Bima DPR RI menika. Dados menawi saking BNI pusat nggih DPRD-nya kita nyuwun tulunge ingkang DPR RI. Mangke kalau tingkat kota nggih kalih DPRD tingkat kota. Mekaten ingkang saged kula aturaken bab kesehatan, terus ingkang malih informasi menika mbok bilih menawi BPJS sampun pirsa nggih kartu KIS ingkang percepatan kala wingi wonten setunggal warga mriki Bu Supar ingkang Suparti nggih ingkang napa perawatan wonten BKT nggih menika kala wingi nggih isipun saged percepatan. Dados mbok bilih ibu-ibu wonten tangginipun ingkang gerah kisipun napa dereng boten nate angsal kis napa angsal kis tapi kisipun boten aktif menika karena kondisi kota Solo menika sampun 90% coverage kesehatanipun keanggotaan wonten BPJS itu sudah lebih dari 95%.
apabila ada warga yang sakit menika langsung sakit ngangge percepatan. Menika namung informasi lho Bu, informasi kan harapan kita sehat terus, tidak mengharapkan sakit. Tetapi kalau ada tetangga kita yang sakit kemudian harus perawatan dan tidak punya BPJS, terus kemudian juga dalam kondisi memang sakit ini kan yang kita tidak harapkan, kadang-kadang biaya rumah sakit kalau mondok itu juga tidak sedikit. Terus menika wonten pemerintah Kota Surakarta wonten naminipun KIS percepatan nggih. Mbok bilih saged matur Pak RT napa Mbak Puji nggih mangke saged ngubungin kula untuk mengkomunikasikan Pak betul ini atau Ibu ke dinas supaya ini dibantu karena ini betul-betul warga membutuhkan dan harus mondok dirawat. Terus menawi sakit rak mboten saged disemayani nggih, kedah mondok nggih kedah dirawat. Nggih Bapak Ibu menika ibu-ibu menika ingkang saged kawula aturaken.